Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabung gas di sebuah rumah di Talangsari, Samarinda meledak menyebabkan ibu dan anak terluka. Harga daging sapi lokal di Kabupaten Berau lebih tinggi dibanding daging impor. Plasma sawit di Kutai Barat dikeluhkan warga. Hamparan kebun sawit ini berada di Kutai Barat. Untuk bisa mengembangkan bisnis ini, pelaku usaha harus membangun kemitraan melalui kebun plasma sebesar 20% dari luas areal yang dikelola. Aturan inilah yang menyebabkan warga mulai bersuara. Mereka mengadu ke berbagai lembaga agar hak-haknya diberikan. Salah satu pihak yang menanggapi aduan tersebut adalah anggota DPRD Kutai Barat. Dalam sebuah pertemuan, anggota DPRD kecewa setelah mengetahui perusahaan sawit itu melaporkan warganya ke polisi dengan tuduhan perusakan dan pencurian. Anggota DPRD kecewa karena warga itu tidak menyadari jika aktivitasnya tergolong perusakan dan pencurian. Tadi sempat bertanya kepada manajemen, apakah pernah pihak manajemen membuat himbauan atau surat larangan bahwa jangan masyarakat anggota koperasi plasma ini panen di tempat ini, plasma sudah kami bangun, ini petanya, ini titik koordinatnya, ini batas, ini antara inti dengan bilang pihak manajemen belum ada, belum ada ini. Jadi masyarakat menganggap bahwa itu adalah plasma. Ternyata perusahaan mengatakan itu adalah inti. Salah satu warga di Jepang menyatakan perusahaan belum terbuka soal plasma, sementara mereka belum banyak memahami aturannya. Mereka meminta perusahaan lebih terbuka agar hak-hak warga bisa didapatkan sesuai aturan. Dituduh mencuri di kebun inti, padahal itu bukan kebun inti, tapi kebun inti cuma ada surat keterangan mendasar, sehingga mereka berani melakukan hal itu di lahan inti. Oke, alasan yang paling mendasar apa Pak? Alasan yang mendasar itu karena perjanjian awal sampai mereka terjadi penangkapan itu belum jelas. Letak lokasi plasmanya di mana. Pihak perusahaan menyatakan program plasma sawit sudah disusun oleh perusahaan. Beberapa dari lahan tersebut sudah dipanen dan sebagian lainnya tidak bisa dipanen karena diklaim oleh warga. Dari itu udah panen yang 66 meter, cuma tidak bisa dipanen semua karena ada juga yang diklaim sama masyarakat di situ, Pak. Ada yang diklaim masyarakat juga di areal plasma itu. Kalau total 20% kan harusnya 140 ya? Ya. Ada progres pembangunan lagi ke depan? Ya, ada Pak, karena itu kan udah kewajiban perusahaan gitu, 20%. Ada ke depannya itu. Karena pengetahuan saya, Pak, ya. Warga meminta perusahaan lebih terbuka soal plasma ini agar hak warga menjadi lebih jelas dan warga sekitar bisa menikmati hasilnya. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kesiapan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Kutai Timur terus dilakukan petugas. Total jemaah yang akan diberangkatkan sebanyak 172 orang. Para jemaah ini akan diterbangkan ke Tanah Suci Mekah melalui Bandara Samsepinggan Balikpapan pada 2 Juni 2023. Kepala Kantor Kementerian Agama Kutai Timur Mulyadi Mugeni menyatakan terdapat 2 lansia dan 5 orang yang menggunakan kursi roda.
Mereka memastikan akan memberikan perhatian khusus kepada lansia sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Jemaah Haji Kutai Timur terinformasi dari tenaga kesehatan Haji Indonesia sehat, cuma ada 2 orang lansia yang bersama kita dan ada 5 orang yang menggunakan kursi roda. Prioritas lansia kita utamakan dan akan kita selalu kawal, akan kita selalu awasi dan kita pantau perkembangan prioritas ini. Istilahnya prioritas ya, lansia itu prioritas. Insya Allah dari tim kesehatan, kemudian pembimbing ibadah juga, dan kita ada membentuk ketua rombongan dan ketua regu. Jadi nanti akan bersinergi bersama. Satu di antara seratusan jemaah calon haji menyatakan persiapannya sudah 100%. Mereka pun sudah mendapat bimbingan manasik haji dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Persiapannya insya Allah sudah 100% lah. Sudah latihan fisik, sudah ikut manasik haji, sudah mendapat bimbingan dan sudah tinggal berangkat aja lagi. Insya Allah mudah-mudahan mohon doa dan mohon doa restu dan harap dari Bapak Ibu dan masyarakat Kutai Timur agar jamaah haji Kutai Timur ini dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar, aman, tertib dan kembali ke tanah air dengan lengkap utuh selama itu semuanya. Jemaah haji Kutai Timur ini akan bergabung dengan jemaah asal Kutai Kartanegara dan Samarinda. Keseluruhan jemaah yang masuk ke kloter 7 ini 300 orang, termasuk 6 petugas haji. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Satu demi satu sapi kurban yang didatangkan dari Sulawesi ini diperiksa kesehatannya oleh petugas karantina Tarakan bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sapi kurban tersebut tidak mengidap penyakit berbahaya sehingga aman dikonsumsi. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Junaidi menyebut, pemeriksaan kesehatan sapi kurban ini pertama dilakukan oleh petugas. Pemeriksaan seperti ini akan terus dilakukan sesuai jumlah sapi yang didatangkan oleh pedagang sapi musiman tersebut. Kami hari ini melakukan monitoring kedatangan sapi karena kemarin kami sudah memberikan rekomendasi ke beberapa pengusaha sapi untuk mendatangkan dari daerah Sulawesi ini kembali. Kita monitoring sekalian mengalihkan sampel untuk pengujian lagi yang sebuah laboratorium sampel darah. Pak Iwan sudah ke Para pedagang senang karena akan menambah rasa percaya diri saat memasarkan hewan kurbannya. Ya, saya alhamdulillah merasa puas. Kami merasa bahwa diperhatikan. Ya. Nah, sebelumnya apakah sapi-sapi Bapak pernah divaksin juga, Pak? Pernah, karena saya juga bukan hanya menyiapkan untuk kurban, untuk petani saya juga siapkan, untuk potong saya siapkan. Oke. Ya kan apa-apa, bagus saja kan namanya orang mau manukan nanunya itu kan, apa kesehatannya kan, itu lebih bagus. Tiap tahun pasti gitu harus dia tugas manu kan mereka itu yang bagus. Kalau nggak diperiksa ya kan nggak ada penyakit, nggak apa kita nggak tahu ya kan.
Meski rasa percaya dirinya bertambah, namun pedagang sapi kurban masih harus bersabar karena hasil pemeriksaan kesehatan sapi kurbannya baru diketahui setelah melalui uji laboratorium kesehatan hewan di Jakarta. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eupholia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.